Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus yang menarik sekali buat gue. Ini adalah soal game show yang mempertontonkan kemiskinan dan bisa dibilang memperjualbelikan kemiskinan. Walaupun justifikasi sebelahnya adalah ya kan ngasih rezeki juga ke orang miskin gitu ya, banyak membantu orang miskin. Tapi di sisi lain justru memperjualkan atau mempertontonkan kemiskinan. Jadi it's a two side of coin. Jadi terserah lo mau pilih koin yang mana gitu ya. Tapi pasti ini menjadi kasus yang menarik karena Ruth Talia pada saat itu ikut sebuah game show di mana memperjualbelikan bisa dibilang kenyataan hidupnya yang akhirnya menjadi sebuah rating tinggi bagi televisi tersebut yang ternyata endpointnya nggak pernah disangka-sangka dan justru memang menjadi masalah sosial gitu. Kalau misalnya belajar sosiologi, ini adalah menjadi sebuah isu yang memang sering kali diangkat. Yang tentunya gara-gara ikut game show dapat duit puluhan juta dan ternyata hilang gitu ya. Hilangnya kemana? Nah, ini gue akan ceritain di kasus ini. Tapi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kali ini kalau misalnya kalian suka dengan channel gue. Dan pastikan juga untuk follow gue di Instagram dan di Twitter. Gue ada di @rivaldosantosa. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik karena ini adalah salah satu rekomendasi dari kalian yang gue bawakan. So thank you sekali untuk yang sudah merekomendasikan walaupun gue cukup lupa namanya. Dan kalau misalkan mau support gue dan mau taruh nama kalian di end screen ataupun ngelihat video ini lebih awal dari publik, dan juga melihat bagaimana pertandingan gue melawan dolar kuning ya, untuk masalah ngobrol sejarah aja gue juga dikasih dolar kuning juga gitu ya, itu kalian bisa join membership yang dimulai dari harga 40.000 aja. Kalian langsung bisa klik join atau klik yang linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa pakai Google Pay dan segala macam kan saatnya. Oke, jadi payment method is gampang banget lah, easy banget. Oke, langsung aja kita mulai kasusnya. And let's begin the case guys. Mulai intronya. I lost myself. I waited still. Ruth Talia Saya Sanchez. Ini ceritanya bakal sedikit panjang nih karena gue nge-script aja 4 halaman gitu ya. Nah jadi beliau itu adalah seorang wanita muda yang pada tahun 2012 itu sedang berusia 19 tahun. Jadi lagi mantep-mantepnya dah pokoknya gitu ya. Dan berasal dari Huachipa alias kota pinggiran yang isinya memang adalah mayoritas kaum pekerja atau working class yang pastinya dalam kondisi tentunya dalam kondisi kemiskinan karena Peru juga nih konteksnya. Ya memang daerahnya sendiri gagal beradaptasi dan bertransisi menjadi daerah yang cukup tertinggal akhirnya dan cenderung jadi belum berkembang. Padahal dulu tuh jadi sebuah tempat refugee lah orang-orang kota di Lima yang memang mau mencari sesuatu yang lebih fresh gitu kayak tempat pensiunan, tapi sayangnya memang tidak berhasil beradaptasi dengan baik. Nah, di daerah ini juga lah memang banyak anak-anak yang jalanan juga ya, anak-anak terlantar, terus wanita-wanita malam alias prostitutes gitu ya, dan lain-lain yang tentunya punya konotasi negatif. Jadi memang sangat-sangat Bronx banget lah daerah ini. Jalannya di sana juga belum diaspal, jadi unpaved banget, dan terus banyak anjing liar juga di sana, lumpur di mana-mana, dan tentunya rumah-rumah yang memang setengah jadi half built. Setidaknya itu gambaran daerah ini di tahun 2012 dan sampai detik ini pun juga belum terlalu banyak perkembangan di sana. Nah, lalu si Ruth Talia ini mengikuti sebuah television game show bernama El Valor de la Verdad alias adaptasi dari game show internasional yang bernama The Moment of Truth pada tahun 2012 diluncurkan di Peru yang sudah mengudara sebenarnya dari tahun 2008 di beberapa negara khususnya di Amerika dan baru masuk ke Peru tuh pada tahun 2012. Dan Ruth itu adalah di opening passenger bisa dibilang ya, atau opening participant, peserta pertama dari game show ini saat diluncurkan. Nah, game show ini sendiri punya konsep yang cukup unik dan sakit menurut gua karena biasanya peserta tuh ditanyain dulu berbagai pertanyaan di balik layar ya, sambil pakai poligraf untuk tahu soal jujur atau enggaknya. Lalu habis itu pertanyaan yang sama kembali ditanyakan kembali, tapi kali ini di depan penonton dan tentunya kamera dan juga orang-orang yang dekat dengan pesertanya seperti orang tua atau pacar yang akhirnya dibawa ke game show tersebut untuk menyaksikan kejujuran dari sang peserta. Setiap jawab yang sesuai dengan kejujuran, maka peserta tuh bakal mendapatkan sejumlah uang. Dan kalau misalnya ternyata bohong, maka pesertanya bakal kehilangan semua uangnya. Jadi ini macam main Who Wants to be a Millionaire, cuma bedanya pertanyaannya tuh adalah soal kehidupan lu dan tentunya memanfaatkan kekepoan publik terhadap kehidupan seseorang gitu ya. Yang sampai sekarang bertransformasi menjadi vlogging gitu. Acara game show di Peru ini dibawakan oleh Beto Ortiz, seorang jurnalis kawakan ya, dan salah satu jurnalis paling kuat di dunia pertelevisian Peru. Sekaligus dicap sebagai orang yang ambivalence atau bisa dibilang alias tuh tidak terlalu peduli dengan privasi seseorang. Jadi memang menjual kepribadian seseorang demi rating di televisinya. Nah,
Kembali lagi ke nama Ruth Thalia. Pada saat itu dia ikut game show-nya, Beto sebagai host pada saat itu mendeskripsikan saat acaranya mulai tuh Ruth sebagai wanita yang biasa aja. Pada awal acara pun Beto tuh mendeskripsikan tempat tinggal Ruth, rumahnya dan segala macamnya untuk tentunya menambah dramatisasi dari game show tersebut dan pastinya untuk menjaga retention para penonton untuk tetap menonton acara tersebut ya. Dan memang ya itu sebuah formula yang sering lo temukan di TV, di mana memang TV itu punya sebuah show dan memperjualbelikan kemiskinan seseorang sebagai senjata untuk menaikkan rating gitu. Jadi memang ini sebenarnya udah hal yang lumrah gitu dalam dunia pertelevisian, menjual kemiskinan. Walaupun di sisi lain justifikasinya adalah membantu mereka-mereka yang miskin gitu. Tapi sebenarnya di balik itu, uang yang diberikan ke si miskin ini tidak sebanyak uang yang didapatkan di televisi itu. Jadi sebenarnya ya rugi gitu ya. Tapi ternyata memang saat Ruth masuk ke stage ya, penampilannya pada saat itu cukup berbeda dengan apa yang digambarkan si Beto. Dan pada malam itu Ruth itu kalau lu lihat di videonya cukup cantik dan shining ya, cukup bersinar, kata beberapa saksi juga yang ada di sana sebagai penonton. Lalu karena peraturan game show tersebut adalah diharuskan membawa 3 orang terdekat seperti yang tadi gue bilang untuk duduk dan menonton kejujuran peserta, maka Ruth itu mengajak 2 orang tuanya dan juga pacarnya gitu ya. Dan tentunya bahwa pada saat itu orang tuanya dalam konteks otaknya itu bahwa Ruth itu bakal cuma ditanyain soal kehidupannya di ibu kota kayak gimana, lalu pekerjaannya sebagai petugas call center tuh kayak apa gitu, dan caranya bertahan hidup dan segala macamnya, dan yang pastinya tidak sensitif lah gitu. Kira-kira itu konteks pemikiran orang tuanya saat Ruth itu ikut di acara ini. Nah, selain orang tuanya Ruth kan dia juga ngebawa pacarnya, namanya adalah Brian Romero Leiva yang berusia 20 tahun, jadi 1 tahun di atas si Ruth, dan bekerja sebagai supir bajai. Kalau di Peru namanya cukup keren, yaitu mototaxi, karena memang sebenarnya motor cuman taksi gitu, tapi bentuknya ya bajai juga, tuk-tuk gitu ya, sama kalau di Thailand. Yang tentunya kondisinya ekonominya ya 11-12 sama Ruth yang sama-sama tinggal di daerah pinggiran dan juga orang susah gitu ekonominya. Tapi ternyata kemunculan Brian di acara tersebut juga tidak disambut dengan baik sama orang tuanya Ruth. Bahkan orang tuanya di depan kamera mengatakan bahwa mereka nggak suka sama si Brian ini. Di sisi lain Brian juga gemeteran saat tampil di kamera karena menurut testimoninya dia saat ditanya sama Beto kenapa lu gemeteran, si Brian ini mengatakan bahwa dia takut bahwa nanti pengakuannya si Ruth ini bahwa Ruth tuh mungkin pernah selingkuh gitu selama berhubungan dengan dia gitu. Jadi kira-kira seperti itu gambaran acara pada saat itu. Game show pun dimulai. Awal-awal pertanyaannya mah tentunya ringan pastinya kan. Ditanya mulai dari pernah bolos sekolah atau enggak, lalu kalau misalnya lu ketemu sepatu mahal gitu ya, apakah lu akan balikin sepatu itu ke pemiliknya, dan semua jawaban juga masih bisa dibilang mendatangkan tawa ya, masih menjadi ironic komedi aja gitu buat para penontonnya. Nah, lalu semakin babak-babak pertengahan tentunya pertanyaannya semakin intens, semakin hal-hal yang sensitif ya. Dan karena pengetahuan produsernya yang pada kala itu sudah melakukan riset sangat-sangat dalam terhadap kehidupan si Ruth, makanya dia berhasil dan yakin betul bahwa pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu akan membuat acaranya semakin meriah ya, ratingnya semakin tinggi, dan tentunya di sisi lain akan memperjualbelikan dan mempermalukan keluarganya si Ruth ini. Nah, baru muncullah tuh pertanyaan-pertanyaan sensitif di babak tengah game show. Mulai dari ketahuan bahwa Ruth itu pernah operasi plastik hidungnya, terus pernah juga yang namanya melakukan jual diri gitu ya. Dan juga memang dia di sisi lain adalah bisexual gitu. Dan juga bisa dibilang dia itu sebenarnya siap menunggu laki-laki lain. Kalau misalnya ada laki-laki yang jauh lebih baik dari si Brian ini. Dan dia juga berbohong karena dia tidak pernah kerja di call center, melainkan juga memang kerja di tempat-tempat hiburan malam. Dan juga beberapa pertanyaan yang menyatakan bahwa dia ternyata selama ini cukup malu gitu dengan kelakuan orang tuanya atau manner orang tuanya. Jadi beberapa hal-hal itu ternyata sudah dijawab sama Ruth dengan jujur. Dan itu yang ngebuat orang tuanya tuh sampai memohon-mohon sama Ruth untuk bisa menghentikan game show ini, dan kalau bisa Ruth itu nggak jawab lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, pada momen tersebut ya, Ruth itu sudah menyimpan hadiah sebesar 15.000 sol atau sekitar 50 jutaan, dan ditanya sama Beto apakah mau lanjut dan menangkan 50.000 sol lagi alias 150 jutaan. Tapi karena Ruth sudah lihat orang tuanya dan pacarnya tuh sudah betul-betul nggak nyaman dengan jawaban-jawaban jujur dia yang cukup gila-gila itu semua, dimana pengakuan bila, terus jual diri lah dan segala macamnya yang tentunya orang tua dan pacarnya nggak siap, dan pengakuannya justru dipublikasikan di
kamera yang tentunya akan membuat cukup stres juga pasti pacar orang tuanya. Makanya Ruth itu akhirnya menyatakan untuk mundur dan tidak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dan ngebawa pulang sekitar 15.000 sol alias 50 jutaan. Yang kalau di Peru tuh gede banget tuh. Lu bisa nabok-nabokin orang di pinggir jalan lah kalau lu punya 50 juta di sana ya. Khususnya di daerah tempat tinggalnya si Ruth ini. Nah, para penonton juga menyambut baik keputusan si Ruth ini dengan tepuk tangan dan berakhir dengan Ruth itu akhirnya memeluk Brian sebagai tanda penyesalan dan tanda maaf juga, lalu bersujud juga di bawah kaki orang tuanya untuk minta maaf sebelum akhirnya acaranya ditutup. Seperti biasa lah, game show pada umumnya akan memberikan lu kesedihan di credits gitu, dan menurut gue itu adalah hal yang lumrah dalam dunia pertelevisian dan broadcasting ya. Nah, acaranya sendiri baru mengudara pada bulan Juli 2012 setelah direkam pada sebulan sebelumnya, yaitu bulan Juni 2012. Selama masa tunggu game show-nya akan tayang, keluarga Ruth itu pada saat itu sudah mulai gak nyaman dan takut akan banyak hal terjadi yang tentunya tidak baik, karena akhirnya rahasia-rahasianya diketahui sama publik, terutama tetangga-tetangga sebelahnya, dan karena tinggal di daerah yang sangat kumuh tentunya banyak gosip-gosip gitu pastinya kan kalau nanti semua kenyataan ini itu terpublikasikan di TV. Bahkan Ruth sendiri tuh sempat berniat bunuh diri karena memang memikirkan soal apa yang bakal orang lain pikirkan setelah game show ini akan mengudara. Yang pasti saat orang tuanya nanya soal kenapa mau ikut acara itu, Ruth itu simple jawabnya bahwa dia memang pengen dapetin uang banyak dan menaikkan taraf kehidupan. Dan pastinya juga secara praktikal dia memang ingin buka salon gitu. Dan dia sudah punya tabungan, dan dengan tambahan duit dari game show tersebut tentunya itu membuat langkahnya lebih dekat lagi untuk bisa buka usaha sendiri. Dan di sisi lain juga dia memang punya passion untuk bisa terkenal dan seperti artis-artis, makanya dia sering ikut audisi-audisi lah, karena dia merasa diri dia cukup cantik dan cukup berbakat. Menurut dia kira-kira seperti itu. Dan tibalah hari mengudara episode pertama dari game show tersebut ya. Ternyata game show tersebut betul-betul ngebom habis ya, meledak banget, mengalahkan rating acara-acara nomor 1 di Peru bahkan, dan menjadi keberhasilan besar bagi produsernya dan juga hostnya yang akhirnya juga bisa party-party karena acaranya memang sukses banget. Secara mekanisme ya, ini jual kemiskinan gitu. Kemiskinan tuh sangat-sangat menarik gitu, karena banyak orang-orang kaya ya dan orang-orang menengah ke atas yang kadang tidak mengerti kehidupan miskin, dan kemiskinan itu layaknya seperti lu lagi ke sebuah kebun binatang gitu. Aneh tapi nyata, dan lu penasaran gimana sih kehidupan orang-orang miskin ini. Sebaliknya juga bikin kontras gitu, ada orang yang memperjuangkan kekayaan. Nah, orang-orang miskin ini di sisi lain juga penasaran bagaimana sih caranya jadi orang kaya, atau bagaimana sih kehidupan orang kaya. Nah, ini formula kedua-duanya, bagaimanapun caranya, apapun momennya dan apapun masanya akan terus berhasil di dunia pertelevisian. Makanya sampai detik ini pun lu masih lihat kedua hal ini. Dan kebetulan di game show ini yang dijual adalah kemiskinan dan bukan kekayaan. Tapi memang ternyata kondisi party-party produser dan kesuksesan besar televisi tersebut berbanding terbalik sekali dengan pesertanya, yaitu si Ruth ini. Karena memang kondisi mentalnya Ruth itu betul-betul semakin parah, karena tetangganya di daerah sana tuh langsung ngomongin Ruth, bahkan keinginannya untuk melakukan bunuh diri itu ya semakin kuat karena bully dari orang-orang sekitar itu atas kenyataan hidupnya yang dia publikasikan dan bagikan di televisi itu semakin berat. Apalagi juga memang dia tuh pernah jual diri dan segala macamnya. Jadi tetangganya tuh langsung ngomongin. Selain Ruth juga, Brian itu mengaku bahwa si Ruth ini juga menjadi orang yang akhirnya membuat hidupnya menjadi berantakan. Karena tentunya banyak orang-orang yang akhirnya mencemooh si Brian ini, karena kenapa kok bisa punya pacar yang begitu gitu tipenya. Nah, memang akhirnya berlawanan dengan kultur di Peru pada saat itu yang harusnya menghormati laki-laki sekali, tapi kesannya kok Brian tidak dihormati sama sekali. Bahkan ada satu bis sekolah yang isinya anak-anak semua itu sempat ngecengin si Brian ini, dan Brian itu nggak kuat diceng-cengin gitu sama orang-orang ya, sampai bahkan dia tuh pernah ngumpet gitu karena nggak kuat dihina-hina. Sedangkan itu tapi pengakuan dari si Brian saat mengalami pasca dari acara tersebut. Lalu setelah banyaknya hujatan yang ditujukan kepada Brian, akhirnya Brian itu memberikan sebuah pernyataan atau testimoni yang cukup mengejutkan gitu ya, bahwa Ruth dan dia itu sudah putus jauh sebelum TV show tersebut berlangsung atau perekaman TV show tersebut dilangsungkan. Dan kemunculan dia di game show tersebut murni karena permintaan Ruth kepada Brian untuk tampil di acara tersebut dan pura-pura masih jadi pacarnya. Dan imbalannya adalah dia bakal dikasih duit nantinya sama si Ruth setelah dia mendapatkan uang dari acara tersebut.
Nah, walaupun Brian mengatakan dia tuh nggak pernah terima duit sepeser pun dari Ruth gitu ya, keterbalikan juga dari saudaranya Ruth yang bernama Eva yang menyatakan bahwa Brian sebenarnya sudah pernah minta duit sama si Ruth, bahkan sudah diberikan. Yang pertama tuh 500 sol, 1000 sol, dan yang terakhir tuh adalah 2000 sol. Bahkan rumah Ruth sendiri itu sempat kebobolan dan laptopnya si Ruth itu hilang, di mana keluarganya yakin betul yang melakukan pencurian tersebut adalah si Brian, karena hanya Brian yang tahu bahwa si Ruth ini punya laptop ceritanya. Walaupun memang nggak bisa dibuktiin lagi karena memang tidak ada bukti yang konkret untuk bisa membuktikan bahwa Brian adalah pelakunya. Nah, lalu pasca game show yang buat pihak Ruth dan Brian depresi, kita fast forward beberapa hari, yaitu pada suatu waktu di tanggal 11 September 2012, Ruth itu tiba-tiba menghilang tanpa ada kabar sedikit pun. Orang tuanya pun tuh kan bingung langsung ya, Ruth tuh ada di mana gitu, sampai memang nanya-nanyain kemana-mana dan tentunya ke teman-teman kampusnya. Dan beberapa temannya bilang terakhir kali Ruth itu terima telepon dari Brian. Dan Ruth katanya langsung pergi ke rumahnya si Brian. Setelah dapat informasi tersebut, orang tuanya langsung ke rumah Brian dan bahkan sampai sujud di hadapan si Brian untuk ngasih tahu di mana Ruth ini berada, karena feeling orang tuanya kencang banget bahwa memang pasti Brian yang nyimpen si Ruth. Sampai jadi tontonan penduduk juga di sana. Walaupun Brian tetap bersikeras nggak tahu di mana si Ruth, dan akhirnya si Brian langsung masuk ke rumahnya tanpa memperdulikan orang tuanya Ruth yang sudah sujud-sujud dan jauh-jauh sana. Nah, di situasi seperti ini, tentunya Peru kalau lo tahu bukanlah negara yang ramah kepada kaum miskin. Sama seperti beberapa negara berkembang lainnya, di mana jika orang tua Ruth melaporkan kehilangan Ruth, ini polisi tuh nggak akan gerak karena ya mereka miskin, dan sepertinya kasus-kasus seperti ini ya setiap hari juga dihadapi sama polisi. Jadi polisi ya malas-malas aja gitu ngurusin kasus-kasus dari orang-orang yang menurut mereka nggak penting juga dan nggak bakal dapet duitnya. Maka dari itu orang tuanya berpikir bahwa satu-satunya jalan untuk bisa menemukan Ruth adalah lewat melaporkan ini ke media. Walaupun dia tetap ngelaporin ini ke polisi ya, walaupun dia tahu polisi nggak akan nanganin gitu. Jadi satu-satunya jalan untuk nge-push case-nya ini bisa jalan adalah dengan melaporkan ini ke media. Ini layaknya seperti orang-orang yang melaporkan kasusnya ke Bos Hotman Paris gitu di Kopi Joni. Kalau udah diviral sama Bung Hotman kan langsung semuanya tuh pada jadi mau nyelesain gitu, kira-kira seperti itulah ya. Maka dari itu beberapa saat kemudian dia tuh langsung berpikir untuk datang ke TV tempat acara game show El Salvador de la Verdad itu berlangsung untuk melaporkan kehilangan anaknya. Walaupun selain dia ya banyak banget orang-orang yang juga punya kesulitan yang sama, yang ngantri juga untuk hal yang sama untuk melaporkan dan menaikkan kasusnya. Yang tentunya media itu bisa ngeblow up dan akhirnya polisi bisa tergerak untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Karena kan di pressure sama media dan publik pastinya kan. Sayangnya memang walaupun orang tuanya berhasil memberikan berita ke TV tersebut soal kehilangannya si Ruth ini, ternyata TV tersebut dengan 1000 alasan gak bisa memberitakan soal kehilangan Ruth ini. Yang kalau gue analisa-analisa, sepertinya tentunya ada kepentingan yang memang bentrok dengan berita hilangnya Ruth ini. Apalagi memang pasca dari acara game show tersebut. Maka dari itu karena gagal memasukkan berita ke TV tempat game show itu berlangsung, mereka tuh berkeliling terus ke stasiun TV lain dan mendapatkan harapan akhirnya di stasiun TV ATV atau Channel 9. Di mana orang tuanya akhirnya mengatakan bahwa Ruth adalah wanita dari game show El Salvador de la Verdad. Dari situlah langsung Channel 9 ini gercep banget buat nyebarin berita ini karena tentunya ratingnya bakal gede dan berlawanan juga dengan TV lain. Tentunya ini jadi seru gitu kan. Karena sebelumnya memang saat dia ke TV-TV dia tuh nggak pernah bilang bahwa anaknya ini dari game show tersebut. Jadi ya TV-TV nggak ada yang interest. Tapi ternyata sampai di satu titik di Channel 9 dia bilang bahwa anaknya itu berasal dari acara El Salvador de la Verdad. Dan karena saingan juga TV-TV-nya, jadi tentunya menjadi berita yang menarik. Sayangnya memang beritanya bukan berjudul soal Ruth itu hilang gitu, tapi justru dituliskan dengan kata-kata prostitute from El Salvador de la Verdad yang hilang. Tentunya ini adalah pemilihan headline yang untuk menaikkan rating pastinya. Itu memang sudah sebuah opsi yang sudah jelas banget dah intinya. Dari sinilah rumah orang tuanya Ruth itu selalu penuh dengan para awak media, para wartawan. Bahkan semua gerak-gerik keluarganya itu selalu dibuntutin sama media karena memang pada saat itu beritanya ngebom parah karena tentunya ngebawa nama si game show tersebut yang juga lagi naik banget. Dan memang sengaja dipertontonkan juga kemiskinan keluarganya Ruth supaya orang tuh semakin mau nonton gitu. Saking kasusnya meledak juga, ada juga orang yang memang memanfaatkan kondisi ini dengan pura-pura ketemu sama anaknya dan minta 2000 sol alias 8 juta rupiah kepada orang tuanya supaya orang tuanya bisa diantarkan ke anaknya di sebuah hotel. Padahal saat orang tuanya sampai ya,
wanita yang dibawa sama orang ini itu ternyata bukan anaknya, dan ya kayak nipu aja gitu, yang penting dapat duit gitu. Intinya memanfaatkan kondisi orang tuanya si Ruth yang juga sebenarnya duitnya pas-pasan, dan duit kemenangannya itu ada di tangannya si Ruth, bukan di tangan orang tuanya. Tapi memang walaupun banyak yang nipu dan ke blow up gila-gilaan, kasus ini memang tentunya akhirnya sesuai dengan yang orang tuanya ekspektasikan, bahwa memang akhirnya kasus ini ditangani sama polisi, dan polisi tuh mau bergerak karena pressure media pastinya dan tentunya publik. Karena kalau kasus ini nggak selesai, berarti kan kredibilitas polisi yang ini juga bakal turun. Walaupun memang di sisi lain juga sudah turun banget gitu, tapi akan semakin turun kredibilitas publik terhadap kepolisian di Peru. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan setelah polisi menangani kasus ini, di mana sebenarnya Ruth ini berada gitu. Nah, tepat 11 hari setelah hilangnya Ruth, itu orang tuanya dapat telepon dari Channel 9, stasiun TV tempat dia melaporkan hilangnya si Ruth ini dan dikabarkan. Saat itu orang Channel 9 mengatakan bahwa polisi itu baru aja ngasih tahu ke mereka bahwa ada tubuh wanita yang ditemukan yang sepertinya itu adalah Ruth. Lalu, keduanya langsung berangkat untuk ke lokasi tersebut dan ditemukanlah Ruth itu katanya sudah dikubur dalam sumur ditutup batu dan juga semen. Dan pada saat itu orang tuanya nggak boleh dulu masuk ke TKP karena takutnya terlalu emosional. Dan di TKP juga ternyata Brian itu dibawa ke sana sepertinya memang untuk akhirnya membuat keadaan tuh semakin memanas, karena kan Brian dan kedua orang tuanya akhirnya bertemu lagi gitu ya. Dan tentunya supaya lebih seksi gitu beritanya di media, jadi rekaman-rekaman berantemnya tuh kena gitu, jadi rating bisa naik lagi gitu. Dan memang benar aja terjadi pemukulan yang dilakukan oleh ayahnya si Ruth kepada Brian, yang memang yakin betul gitu ayahnya bahwa Brian adalah pelaku di balik semua ini. Karena nggak ada lagi gitu orang yang bisa mengetahui segalanya kecuali Brian. Makanya siapa yang ngebunuh ya harusnya pasti si Brian lah gitu menurut feeling bapaknya. Bahkan dalam kondisi seperti ini aja gitu ya, setelah juga dikonfirmasi bahwa memang itu adalah tubuhnya Ruth dan orang tuanya juga nangis-nangis gitu ya, itu bahkan masih aja ada reporter yang datang ke rumahnya dan langsung dengan gilanya nyalain kamera dan masuk ke rumah keluarga Ruth dan merekam saat ibunya sedang menangis dan teriak-teriak saat meratapi kepergian anaknya. Ya walaupun ada sisi baiknya di mana reporter yang pada saat itu merekam teriak-teriak ibunya ini akhirnya juga resign karena mengalami mungkin gue rasa moral banget gitu ya. Dia tuh sudah melakukan hal-hal yang menurut gue sakit jiwa gitu. Kenapa orang lagi berduka lu rekam-rekam gitu, walaupun memang itu kerjaan media juga sih ya. Dan memang setelah penemuan tubuh Ruth ini, rasanya Brian itu udah gak kuat ya dengan dosa-dosa yang dia tanggung gitu ya. Kadang kan kalau memang ada orang yang melakukan hal kriminal dan kayaknya udah mulai depresif gitu karena harus mengakui ini gitu, karena dikejar dengan rasa bersalah. Akhirnya Brian itu mengaku kepada polisi dan juga diumumkan kepada publik bahwa dia adalah pelaku di balik kasusnya Ruth ini. Dimana betul pada malam itu ceritanya dia mengakui ini testimoni dia bahwa dia pada saat itu menelpon Ruth saat Ruth ada di kampus. Saat itu keduanya katanya janjian di sebuah jembatan dan Ruth itu langsung masuk ke motor taksi milik Brian. Setelah itu mereka itu pergi ke sebuah rumah sewaan sambil minum wine, katanya 3 botol wine murah. Dan setelah itu mereka mabuk ya kan. Setelah mabuk mereka katanya berhubungan. Setelah itu ternyata mereka tuh berantem, entah topiknya apa, karena namanya juga orang lagi susah gitu ya, pasti ada aja yang jadi topik untuk diberantemin gitu sebenarnya. Dan ternyata saat berantem tersebut Ruth itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang cukup menyakitkan bagi Brian sebagai laki-laki, yang dimana lo tau betul bahwa value laki-laki pertama adalah soal harga dirinya. Jadi laki-laki itu memang bahaya sekali kalau harga dirinya tuh diinjak-injak gitu ceritanya. Bukan ceritanya, memang faktanya seperti itu ya, sesuai penelitian ya. Dimana si Ruth ini bilang bahwa sebenarnya buat apaan gitu gue ngomong sama supir bajai kayak lu gitu, nggak guna gitu intinya tuh. Kalau gue bahasa Inggrisnya ntar keren sebenarnya, cuma bahasa Indonesia kayak gitu. Buat apaan gue ngomong sama lau yang hanya supir bajai gitu, buang-buang waktu gitu. Kesannya Ruth itu ngomong kayak gitu ke Brian. Nah dari omongan yang menyakitkan inilah Brian itu langsung tentunya emosi dan megang lehernya si Ruth ini selama 30 detik gitu ya. Lo tau lah dia apain tuh, yang buat akhirnya Ruth itu nggak menyadarkan diri lagi. Dan saat Brian cek detak jantungnya, ternyata saat si Brian ini ngerasa dia tuh cuma pingsan, ternyata tuh detak jantungnya udah gak ada lagi. Dan barulah akhirnya setelah itu dia panik, dia bawa Ruth itu ke suatu tempat dimana akhirnya si Ruth itu dikubur di sumur dengan ditimpa sama batu dan semen di sebuah properti yang terbengkalai. Nah proses hukumnya juga jadi cukup panjang saat host game show-nya alias si Beto ini juga dibawa-bawa sebagai
dalang atau sumber dari kasus ini, karena memang Beto itu berperan penting, kata si Brian, dalam menjual kisah mereka dan kemiskinan mereka jadi sebuah rasa depresi yang akhirnya dirasakan oleh Ruth dan Brian, sehingga Brian itu sempat menuliskan beberapa surat untuk Beto bisa melepaskan topengnya. Itu setidaknya adalah beberapa statement si Brian dalam pengakuannya kepada polisi dan kepada publik. Tapi ternyata memang semua pengakuan Brian itu bisa dibilang salah dan palsu dan hanya menjustifikasi apa yang dilakukan dia supaya hukumannya lebih ringan dan supaya terkesan tidak terencana. Kira-kira seperti itu. Karena kalau nggak terencana, kalau yang udah sering nonton cerita-cerita dari gue, lu tahu betul bahwa kasus-kasus yang tidak terencana biasanya hukumannya lebih ringan. Nah, ternyata ada seorang saksi yang muncul ke publik juga menyatakan bahwa pada malam Ruth hilang, dia itu melihat sekali jelas betul bahwa Brian itu bersama pamannya itu menculik dan memaksa Ruth masuk ke mototaksinya atau ke bajainya. Dan membayar saksi tersebut itu dengan uang sebesar 50 sol. Ini saksi yang luar biasa hebat menurut gue. Dikasih duit tapi tetap ngasih tahu gitu. Jadi sebenarnya nggak usah dibayar sebenarnya, lu culik aja sekalian gitu kan. Lalu si Ruth ini dieksekusi di properti milik pamannya. Dan memang ternyata properti terbengkalai tersebut adalah properti milik pamannya si Brian. Motif mereka berdua ternyata secara mengagetkan buat gue pribadi, itu adalah untuk mendapatkan PIN ATM-nya si Ruth gitu, untuk bisa mengambil seluruh uang hasil hadiah dari game show yang diikuti oleh Ruth, senilai puluhan bahkan sampai ratusan juta kalau ditambah dengan tabungannya si Ruth. Keduanya dihukum seumur hidup karena kegiatan yang memang sudah direncanakan ternyata dari jauh-jauh hari dan sudah sangat matang. Dan semenjak kasus ini juga, acara El Valor de la Verdad itu hanya diikuti oleh artis, politisi, dan orang-orang yang sudah mapan dan bisa berhadapan dengan media, jadi nggak memicu penjualanan, kemiskinan, dan depresi kepada para pesertanya. Seperti yang selalu menjadi social issue di mana kalau misalnya orang miskin itu tiba-tiba kaya dan diketahui banyak publik, memang menjadi sesuatu hal yang berbahaya, apalagi kalau misalnya banyak pengangguran atau tingkat kriminal di sana tuh cukup tinggi. Karena lu pastinya bakal jadi target bagi para pelaku. Nah, ini juga yang akhirnya terrealisasikan di sini gitu. Makanya itulah pentingnya privacy, itulah pentingnya lu harus menyembunyikan alamat lu dan segala macamnya supaya bisa menyelamatkan apapun tentang diri lu gitu. Makanya privacy itu dijunjung tinggi sama Apple. Karena memang sangat penting di masa-masa saat ini di mana privacy itu udah hampir nggak ada boundariesnya. Tapi lagi-lagi nih acara TV yang nonton juga banyak banget pasti, apalagi konsumen dari TV sekarang itu juga bukan dari kalangan-kalangan atas gitu ya. Kalangan atas rasanya udah nonton Netflix gitu ya, Amazon Prime gitu, Disney Plus gitu ya. Jadi memang dalam mempertontonkan sesuatu ya lu harus pilah-pilah mana yang harus ditayangkan, mana harus enggak. Kalau mau ikut sebuah acara reality show atau game show pun pastikan bahwa lu sudah siap menerima konsekuensinya, karena Ruth adalah salah satu orang yang mungkin gak siap dengan konsekuensinya. Ternyata dengan menjual kepribadian, menjual informasi privasinya, dijual ke publik untuk mendapatkan sejumlah uang, ternyata gak se-worth it itu. Ternyata ada sesuatu yang memang uang gak bisa beli, dan itu adalah privasi. Jadi sekali lagi privasi adalah penting, makanya gue dari dulu sudah menyarankan sama teman-teman gue untuk tidak share log, untuk tidak ngasih lokasi saat lo upload sosmed dan segala macamnya, karena itu untuk bisa mengamankan lo. Kalau misalnya lo mau ngupload ada lokasinya, ya kalau bisa itu adalah foto-foto dari minggu lalu atau 2 minggu lalu. Misalnya lo lagi di hotel, taman wisata, di mana-mana, itu lo bisa setidaknya lokasinya di situ. Baru lo bisa tag lokasinya. Tapi kalau lo lagi benar-benar di suatu tempat dan lo tag lokasinya, itu cukup membahayakan, apalagi untuk lo orang-orang yang memang sering memamerkan kekayaan gitu. Karena lo bisa jadi aja diculik gitu tuh. Ya, orang-orang kriminal tuh punya criminal minds yang cukup epic lah menurut gue. Jadi terus berhati-hati lah ya. Oke, privasi penting sekali. Jadi pelajaran di sini adalah soal privasi dan tentunya kesenjangan sosial itu sangat-sangat krusial. Tentunya apalagi untuk orang-orang miskin seperti Brian ini ceritanya, yang memang hanya ingin mendapatkan uang itu dari ternyata mantan pacarnya gitu. Gila menurut gue. Game show seperti itu ternyata punya impact yang sangat buruk, dan lo bisa nilai sendiri kira-kira acara-acara apa aja yang mungkin ada di Indonesia mungkin sama buruknya ya. So itu aja bisa gue sampaikan. Terima kasih sudah menemani gue untuk membacakan atau menceritakan soal kasus si Ruth Thalia ini yang cukup tragis, tapi menjadi sebuah pembelajaran juga bagi kita semua untuk menjaga privasi, tahu konsekuensi dalam sebuah hal, dan gak semua hal bisa uang beli. Oke? Dan tentunya keberhati-hatian dalam bersosmed pastinya.
Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di @rivaldosantosa. Gue di Instagram dan di Twitter. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. Dan sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya, karena masih banyak kasus-kasus di seluruh dunia ini yang cukup menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.